Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Maulana Kuswanto. Saya dari UPI Kampus Sumedang, kelas 5A. Nah, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kedaruratan medis 5, di mana pada pembahasan kali ini ada yang namanya pendarahan. Nah, apa itu pendarahan? Pendarahan terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa atau trauma yang penyakit. Nah, jadi pendarahan itu terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa atau trauma penyakit. Nah, seperti itu. Ada beberapa jenis mengenai pendarahan. Ada pendarahan luar. Pendarahan luar ini tampak terlihat jelas keluar dari luka yang terbuka. Jadi namanya pendarahan luar ini, si darah itu tampak dan dapat dilihat oleh kita di mana keluar dan mengalirnya dari darah tersebut. Misalkan dari bagian lengan, nah atau dari tangan kita yang terkena irisan pisau, otomatis akan terlihat keluarnya luka atau luka terbuka itu, atau disebut dengan pendarahan luar, pendarahan yang tampak atau pendarahan yang dapat dilihat. Nah, lalu ada yang namanya pendarahan dalam, biasanya terlihat dan kulit tanpa rusak, kadang-kadang terlihat di bawah permukaan kulit berupa memar, atau kalau bahasa Sundanya ini getih hubungan, seperti itu. Nah, jadi pendarahan dalam ini ketika kita terkena benturan misalkan di dalam dada, nggak terlihat darahnya keluar, namun ada sedikit memar di dalam dada kita atau dalam tangan kita, seperti itu. Biasanya untuk melihat pendarahan dari dalam ini orang itu harus dirongsen, seperti itu. Ada kualifikasi pendarahan. Yang pertama, pendarahan nadi atau arteri, keluar memancar seirama denyut nadi merah terang. Nah, jadi keluarnya ini seirama dengan denyut nadi terus memancar, seperti itu. Ada yang namanya pendarahan balik pena, darah keluar mengalir berwarna merah gelap. Nah, yang ketiga ada pendarahan rambut, darah keluar merembes berwarna merah gelap. Nah, lalu ada cara penanganan untuk pendarahan. Yang pertama, perlindungan penolongan, gunakan APD, jangan menyentuh mulut, hidung, mata, makanan sewaktu memberi perawatan, buang bahan yang telah ternoda. Jadi ketika kita menolong orang yang pendarahan, apalagi pendarahan karena kecelakaan darahnya keluar banyak, itu menggunakan APD, jangan menyentuh mulut, baik hidung, mata, makanan sewaktu memberi perawatan, buang bahan yang telah ternoda. Jadi ketika makanan atau barang yang ternoda atau terkena darah itu sebaiknya itu dibuang, seperti itu. Mengendalikan pendarahan luar dengan tutup, telepasi, tekan jalur dari aliran darah. Jadi di darahnya itu ditutup atau bisa dengan perban, seperti itu. Ditekan jalur aliran darah. Jadi aliran darahnya dari mana, misalkan kita terkena irisan pisau di bagian tangan, ditutup, ditekan agar darahnya ini tidak terus keluar, seperti itu. Tutup pendarahan, bolehkah menggunakan kain kotor mengganti pembalut? Nah, itu sebaiknya menggunakan yang bersih, seperti itu. Mengendalikan pendarahan, elepsi lebih tinggi dari jantung. Jadi ketika kita terkena irisan pisau di sini atau darahnya keluar dari tangan, usahakan lebih tinggi dari jantung, seperti itu di sini. Lalu ada yang selanjutnya cara penanganan pendarahan. Tekan jalur aliran darah, seperti yang tadi saya katakan. Ketika pendarahan ini terjadi di bagian lengan atau bagian tangan, tekan atau diikat dengan tali, seperti itu, agar darahnya tidak terus mengalir. Setelah itu ganti dengan perban atau dengan bahan-bahan yang lebih septik,
dibersihkan baik menggunakan alkohol agar darahnya tidak terus mengalir. Namun itu cara penanganan pertama jika kita terjadi pendarahan luar seperti itu, baik di kaki, di tangan atau bagian tubuh itu sebaiknya jika pendarahannya terus mengalir banyak dibawa ke rumah sakit saja. Dan untuk pendarahan di dalam biasanya kita tidak dapat melihat, namun orang yang mengalaminya itu dapat merasakan karena di dalam, jadi tidak terlihat namun terasa seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penolongan pertama ketika kita mengalami pendarahan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya Dik Maulana, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.